Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiani dengan NIM 201420015 hendak menjawab pertanyaan yang diberikan melalui Google Classroom mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah oleh dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani. Baik, langsung saja menjawab soal nomor 1, yakni jelaskan perbedaan mengenai reksadana syariah dengan obligasi syariah. Ya, baik teman-teman, langsung saja. Kita harus mengetahui dulu apa itu reksadana. Jadi teman-teman, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun nih dana dari masyarakat atau dana dari para pemodal nih untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui reksadana, maka kita harus mengetahui reksadana syariah itu apa? Jadi reksadana syariah ini kan adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan berdasarkan kebijakan yang mengikuti prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk antara si pemilik modal atau sohibul mal dengan manajer investasinya nih sebagai wakil sohibul mal ataupun investor lain. Nah, teman-teman, reksadana syariah ini pun juga mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan kebijakannya ini mengacu pada syariat Islam. Oleh karena itu nih, reksadana syariah ini tidak menginvestasikan dananya nih pada saham-saham atau obligasi yang perusahaan atau produk yang dikelola oleh perusahaan itu bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, serta tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui reksadana syariah itu tentunya jelasnya seperti apa ya, kita harus mengetahui lebih jelas nih sifat-sifat dari reksadana syariah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi acuan perbedaan dengan obligasi syariah. Teman-teman, sebagaimana reksadana konvensional, tentu sifat dari reksadana syariah sendiri pun ini dapat dibedakan menjadi dua bagian ya, yaitu reksadana tertutup atau closed end fund. Nah, kenapa nih dibilang reksadana tertutup? Jadi teman-teman, reksadana tertutup ini adalah di mana reksadana ini menawarkan unit penyertaan berupa saham yang jumlahnya tetap. Nah, reksadana ini menutup pintu bagi investor baru. Jadi reksadana ini jual beli saham setelah penawaran umum perdana pada pasar sekunder dilakukan melalui bursa nih antara investor dengan investor lainnya. Sehingga close end fund di sini maksudnya adalah tidak melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Dengan kata lain, pemegang saham itu tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada MI atau manajer investasi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa harga reksadana tertutup atau closed end fund tadi lebih banyak ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, bukan semata-mata karena nilai aktiva bersihnya atau NAB. Sedangkan juga proses penerbitannya dan pencatatan reksadana tertutup ini sama dengan perusahaan lain yang go public. Nah, perbedaannya hasil penjualan saham ini tuh diperoleh oleh reksadana akan diinvestasikan nih teman-teman di sarana lain melalui mekanisme perdagangan di BEI atau Bursa Efek Indonesia yang harga jualnya bisa di atas atau bisa juga di bawah nilai aktiva bersihnya. Sedangkan perusahaan itu ya digunakan untuk ekspansi atau membayar hutang atau juga bisa diinvestasikan kembali. Nah, teman-teman, yang kedua adalah reksadana terbuka atau open end fund. Nah, berbeda dengan reksadana tertutup, reksadana terbuka di sini adalah perusahaan investasi yang menawarkan dan membeli kembali sahamnya nih dari investor sampai sejumlah unit penyertaan yang sudah dikeluarkan. Nah, di sini nih kenapa berbeda dengan reksadana tertutup? Reksadana terbuka ini tentu membuka pintu untuk membeli atau menjual kembali unit penyertaan UP. Nah, reksadana terbuka dapat juga menjual ya teman-teman unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berniat membeli. Nah, sebaliknya investor dapat juga menjual kembali nih unit penyertaannya kepada MI kapan saja sesuai dengan kemauan si investor tersebut. Ya, jadi ya bisa dijual kapan aja kepada MI diinginkan ya sesuai dengan nilai aktiva lah ya, aktiva bersih pada saat itu. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui jelas atau persis daripada reksadana syariah, tentu akan ke ciri perbedaannya dengan obligasi syariah. Nah, obligasi sendiri ini sebagaimana sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities tentu memiliki beberapa karakteristik. Pertama, surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Keempat, ada nilai nominal yang kerap disebut juga nilai pari, per value, state value, face value, atau nilai kopur.
Nah, teman-teman, pengertian obligasi syariah sendiri ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 9 tahun 2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, teman-teman, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan para emiten ini untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil berupa margin atau fee. Nah, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah ini bukan merupakan utang berbunga tetap ya teman-teman, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, transaksinya sendiri pun di sini bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Nah, teman-teman, obligasi ini sebelum diperdagangkan harus mengikuti proses pemeringkatan. Pemeringkatan terhadap obligasi akan diterbitkan. Nah, bertujuannya ini adalah untuk menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, obligasi syariah dinilai lebih kompetitif sebab kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatannya lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Obligasi syariah dinilai aman karena harus mendanai proyek prospektif. Lalu bila terjadi kerugian nih teman-teman di luar kontrol, maka investor di sini tetap memperoleh aktiva. Masya Allah, terobosan paradigma pun bukan lagi surat utang tapi surat investasi. Nah, teman-teman, yang membedakan dengan reksadana syariah tentu adalah mekanisme obligasi syariah sendiri, di mana kontrak atau akad mudharabah ini dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Nah, rasio atau presentasi bagi hasil atau nisab dalam obligasi syariah ini ditetapkan akan komponen pendapatan atau revenue atau keuntungan ya teman-teman. Tetapi Fatwa nomor 15 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002 memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan pembagian usaha ini sebaiknya menggunakan prinsip revenue sharing. Nah, teman-teman, selanjutnya mekanismenya itu nisbah ini dapat ditetapkan konstan meningkat ataupun dipertimbangkan ya proyeksi pendapatan emiten tetap atau sudah ditetapkan di awal kontrak. Nah, yang keempat menarik nih, pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan menjadi hak, dan oleh karena itu harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nanti akan mendapat keuntungan yang dibagi hasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. Nah, selanjutnya pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini pun dapat dilakukan secara periodik, baik dalam tahunan, semesteran, kuartalan. Pertanyaan nomor 2 mengenai sejarah pegadaian syariah dan dasar hukumnya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sejarah pegadaian ini dimulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda ya. Nah, pengenalan Indonesia ini pun berawal pada masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-19 deh. Ya, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Ya, begitulah sekiranya bahasanya karena bahasa Belanda. Pada awal abad 20-an, pemerintah Hindia Belanda di sana berusaha untuk mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad nomor 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Statsblad nomor 226 tahun 1960. Nah, dari situ selanjutnya pegadaian milik pemerintah ini tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaiannya pun mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga pada akhirnya tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Nah, teman-teman, pada tahun 1960 di sini Dinas Pegadaian berubah menjadi perusahaan negara atau PN. Nah, Pegadaian pada tahun 1969 pun dinilai berasal dari perusahaan negara jawatan atau Perizinan Pegadaian. Nah, pada tahun 1990 nih menjadi perusahaan umum atau Perum melalui Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Nah, pada waktu itu Pegadaian masih berbentuk perusahaan jawatan. Misi sosial dari Pegadaian sendiri itu pun merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam pengelolaan pegadaian. Nah, langsung nih ya lompat ke masa sekarang. Pada saat ini Pegadaian Syariah pun sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga ya. Ide pembentukan pegadaian syariah ini selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan
terlembagaannya bank asuransi syariah setelah terbentuknya bank, BMT, Baitul Mal Tanwil, BPR, dan asuransi syariah. Maka Pegadaian Syariah sendiri mendapat perhatian ya teman-teman oleh beberapa praktisi dan juga para masyarakat, tentu termasuk akademisi ya, di bawah suatu lembaganya sendiri. Nah teman-teman, keberadaan Pegadaian Syariah sendiri atau Gadai Syariah, atau kalau Gadai Syariah itu lebih identik dengan istilah rahan ya teman-teman. Nah, dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah nih, dimana bank ini kelak akan atau Pegadaian Syariah ini kelak akan menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Mengenai landasan hukum daripada Pegadaian Syariah ini sendiri, landasan hukum yang pertama dari Al-Quran ya, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Tentu artinya ya, jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, jadi maksud penulis di sini untuk mencatat nih, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang si pemberi utang nih. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Baqarah ayat 283 yang tafsirannya, jadi sekiranya kita lagi ada di jalan, terus kita mau minjem utang tapi kita nggak punya penulis buat mencatat, karena tentu kan kalau utang harus ada penyaksinya juga kan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 282. Maka oleh karena itu kita menggadaikanlah barang kita. Selanjutnya al-hadis ya, dari yang menjadi landasan atau dasar hukum selanjutnya adalah hadis. Jadi teman-teman, bukti dari bagaimana landasan hukumnya ini itu meriwayatkan dari Aisyah yang berkata Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ada ijtihad ulama. Jadi teman-teman, perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad. Nah, dengan kesepakatan para ulama ini tentu gadai diperbolehkan dan para ulama juga tidak pernah mempertentangkan kebolehannya ya, jadi dengan landasan hukumnya. Jadi itu teman-teman landasan hukum yang menjadi dasar kekuatan hukum daripada Pegadaian Syariah ya, syariahnya ya, ada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ulama. Baik, saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.